dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Claudia Rambu Bubu, NIM 101/2021 0009, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Ya, jadi baik Ibu dosen dan teman-teman, di sini saya akan membahas materi tentang teori belajar kognitif. Ya, teori belajar kognitif ini dikembangkan oleh Jean Piaget. Ia lahir di Swiss pada tahun 1896 sampai 1980. Teori ini digolongkan ke dalam konstruktivisme, bukan teori nativisme yang menggambarkan perkembangan kognitif sebagai pemunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan. Nah, menurut teori ini, proses belajar akan berjalan baik apabila materi yang baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa. Yang belajar akan lebih mampu memahami materi dan mengingatnya apabila guru menerangkannya dengan baik. Nah, dalam individu bukan semata-mata respon terhadap yang ada, melainkan yang lebih penting karena dorongan mental yang diatur oleh otaknya. Karena belajar merupakan proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya terhadap situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Belajar merupakan kemampuan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang tampak. Bagi yang menganut aliran kognitivistik, belajar tidak hanya melibatkan antara stimulus dan respon. Lebih dari itu, belajar melibatkan proses yang sangat kompleks. Proses ini tidak hanya berjalan dengan terpatah-patah atau terpisah-pisah, melalui proses mengalir, bersambung, dan menyeluruh. Nah, di dalam teori kognitif ini ada beberapa ahli yang menggambarkan teori belajar ini. Yang pertama, Piaget. Menurut Piaget, dalam teori ini dia membagi dalam 3 tahapan. Yang pertama itu proses asimilasi, adalah proses penyatuan informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak siswa. Dan yang kedua itu proses akomodasi, yaitu penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Dan yang ketiga itu proses ekuilibrasi, adalah penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Nah, di dalam Piaget ini berpendapat bahwa belajar harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif yang dilalui oleh siswa. Tahapan tersebut dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap sensori motorik atau tahap sensori motor. Pada tahap sensori motor itu berusia dari 0 sampai 2 tahun, dan tahap praoperasional yaitu berusia dari 2 sampai 7 tahun. Dan tahap operasional konkret yaitu berusia dari 7 sampai ke 11 tahun. Dan keempat, tahap operasional formal yaitu 1 tahun ke atas. Dan yang kedua itu ada menurut Brunner. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan melalui contoh-contoh yang menggambarkan aturan yang menjadi sumbernya. Misalnya, untuk memahami konsep kejujuran, siswa tidak menghafal definisi kata kejujuran, tetapi mempelajari contoh-contoh konkret
tentang kejujuran. Dari kejujuran dalam hal ini siswa diberi informasi umum untuk diminta menjelaskan informasi tersebut melalui contoh-contoh khusus dan konkret. Nah, dalam contoh di atas siswa diberi definisi tentang kejujuran dan definisi tersebut. Siswa diminta untuk mencari contoh-contoh konkret yang menggambarkan makna kata tersebut. Nah, ada tahap enaktif. Nah, tahap ini seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Dan yang kedua itu tahap ikonik. Dengan demikian, ini tahap ikonik ini untuk pembelajaran yang bersifat abstrak ini telah direpresentasikan atau diwujudkan dalam bentuk benda-benda nyata yang dapat dilihat siswa, lalu dipresentasikan atau diwujudkan dalam bentuk benda-benda atau diwujudkan dalam gambar atau diagram. Nah, tahap berikut yaitu tahap simbolik. Tahap simbolik ini seseorang telah mampu memiliki ide-ide abstrak yang sangat diperlukan oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika dengan cara yang baik. Nah, yang ketiga yaitu menurut David V. Ausubel. Nah, pemahaman dari David ini bahwa dia menceritakan bahwa pernahkah Anda mendapatkan seorang anak SD yang mampu berteriak-teriak, "Ini Budi, ini Ibu Budi," tetapi ia tidak tahu ini mana yang suku kata Bu dan mana suku kata Di. Nah, mungkin juga ada siswa sekolah menengah yang hafal rumus nilai akhir ini bunga majemuk, namun tidak mampu ini menyelesaikan soal menentukan nilai akhir dalam ini soal tersebut. Nah, kelebihan dan kekurangan dari teori belajar ini kognitivistik yaitu yang pertama, kelebihannya yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Nah, di sini contohnya siswa akan mudah ini lebih kreatif dalam misalnya dalam melukis, menggambar dan sebagainya. Dan mandiri artinya dia mampu berusaha sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Nah, yang kedua, membantu siswa memahami tahap belajar secara lebih mudah. Nah, di sini berarti dalam teori ini kelebihan dalam teori ini siswa akan belajar dengan cara yang lebih mudah. Nah, kekurangan dalam teori ini yang pertama, teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Berarti dalam teori ini tidak semua sekolah atau apa semuanya tidak menyeluruh untuk mendapat dari teori ini. Nah, yang kedua, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Contohnya di tingkat lanjut berarti dari SD, SMP, SMA dan seterusnya. Kalau kuliah dia sulit untuk dipraktikkan. Nah, yang ketiga, beberapa prinsip seperti integritas sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Itu contoh kasus pelaksanaan pembelajaran menurut teori kognitif. Contohnya yang pertama, guru matematika SMK non-teknik berusaha agar pengetahuan siswanya utuh, tidak berterpisah-pisah. Artinya pengetahuan yang satu terkait dengan pengetahuan yang lain. Nah, yang kedua, guru dapat menghubungkan himpunan kosong dengan buku kosong. Yang satu tidak mempunyai anggota, yang satunya lagi belum ada tulisan di dalamnya. Nah, yang ketiga, dengan demikian hal-hal atau syukar rumit bisa
asimilasi atau didengar. Contohnya, guru meminta siswa menghitung 11 tambah 13 dan seterusnya agar membantu mengetahui rumus-rumus. Nah, dan ini ada teori sosial kognitif. Menurut Albert Bandura, termasuk dalam toko yang produktif, itu menghasilkan karya-karya baru. Karya publikasinya banyak digunakan sebagai landasan teori oleh peneliti-peneliti ilmu sosial. Perspektif teori kognitif sosial lahir berdasar atas dari kritik terhadap teori yang dikembangkan oleh ahli behavioristik. Nah, menurut Albert Bandura, walaupun prinsip belajar cukup untuk menjelaskan dan meramaikan perilaku, namun ini prinsip tersebut harus memperhatikan suatu fenomena bahwa manusia mempunyai kemampuan berpikir dan mengatur kepribadiannya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.